Perkenalkan, saya Anjeli di sini bersama narasumber kita. Boleh Bu perkenalkan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan saya Arika selaku guru pendidikan agama Islam. Baik, Ibu Arika ya Bu ya. Boleh nih Bu, saya nih bertanya-tanya mengenai proses pembelajaran Ibu di kelas. Baik, menggunakan strategi apa, metode apa yang akan dipelajari dan bagaimana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Ya. Oke, di sini saya mau bertanya nih Bu, bagaimana Ibu memandang keterlibatan siswa saat proses pembelajaran berlangsung? Saya tuh biasanya tuh melihat dari cara siswanya tuh merespon selama pembelajaran. Apakah mereka tuh aktif menjawab pertanyaan, mencoba menyelesaikan soal, ikut berdiskusi, ataupun bahkan hanya menyampaikan pendapat saja. Kalau mereka tampak antusias dan berpartisipasi, itu tuh bisa menjadi tanda bahwa mereka tuh terlibat secara aktif dalam proses belajar. Oke, baik. Jadi melihat cara mereka itu merespon ya Bu dalam hal pembelajaran, baik diskusi maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada mereka ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya membuat siswa Bu menjadi kurang berani ikut berpendapat dan bertanya dalam proses pembelajaran? Nah, itu tuh biasanya tuh banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Beberapa siswa tuh merasa takut salah ataupun kurang percaya diri. Ada juga yang belum benar-benar memahami materi sehingga bingung kan mau bertanya apa. Terus suasana kelas tuh juga mempengaruhi. Kalau terlalu kaku ataupun tegang tuh siswa tuh cenderung enggan untuk angkat tangan. Oh, jadi siswa ini adanya rasa takut dan kurang percaya diri dan kurang memahami materi ya Bu, sehingga mereka jadi kurang berani dalam ikut bertanya dan berpendapat. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa yang pendiam itu ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Biasanya saya coba dekati mereka dengan pelan-pelan dulu kan Bu, seperti memanggil mereka pelan-pelan dan memberi pertanyaan sederhana terlebih dahulu. Kemudian saya juga sering melibatkan mereka dalam kerja kelompok supaya mereka tuh bisa lebih nyaman menyampaikan pendapat dalam ruang yang lebih kecil dan tidak terlalu menekan merekanya. Oh, jadi melibatkan mereka dalam situasi pembelajaran kelompok ya Bu. Ya. Jadi mereka lebih mudah menyampaikan pendapat baik kepada teman-teman dan gurunya ya Bu. Baik, untuk selanjutnya Bu, ada kendala apa dalam menerapkan proses pembelajaran di kelas? Salah satu kendala yang sering saya hadapi itu sih keterbatasan waktu ya. Selain itu ada anggapan bahwa pelajaran agama ini harus selalu serius dan dikakukan. Padahal menurut saya sendiri pembelajaran yang lebih efektif itu kalau suasana kelasnya tuh lebih santai, nyaman, menyenangkan dan tetap bermakna. Oke, tetap bermakna dalam proses pembelajaran ya Bu menurut Ibu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang membuat siswa itu merasa bahwa pembelajaran itu bermakna? Kalau itu sih saya berusaha mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi ataupun pengalaman sehari-hari ya yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan begitu siswa tuh bisa melihat bahwa apa yang mereka pelajari itu punya kaitan langsung dengan realitas dan bisa mereka tetapkan dalam kehidupan. Oke, jadi mengaitkan di kehidupan sehari-hari ya Bu. Ya. Baik situasi dalam keadaan sekarang atau terdahulu ya Bu ya. Jadi mengaitkan yang lebih realitas untuk pembelajaran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu. Apa strategi Ibu yang Ibu gunakan agar siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung atau proses pembelajaran? Kalau strategi itu saya coba buat pembelajaran itu bervariasi dan gak monoton. Jadi nggak cuma ceramah terus, kadang juga saya tuh sering diskusi sama mereka, bikin kuis seru, bahkan terkadang kami tuh juga ngelakuin praktek langsung ataupun ngerjain proyek yang kecil-kecilan gitu kan, yang bikin mereka tuh mikir dan kerja bareng. Saya juga kasih ruang buat mereka bergerak, berekspresi dan menyampaikan pendapatnya.
supaya mereka tuh nggak hanya duduk diam aja kan, nggak terlalu monoton juga. Kemudian yang penting buat saya sih, mereka tuh nggak cuma belajar buat hafal, tapi juga ngerti kenapa sesuatu itu penting. Misalnya waktu bikin proyek ataupun diskusi. Jadi saya tuh dorong mereka buat mikir lebih jauh. Kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Apa dampaknya? Terus apa hubungannya sama kehidupan mereka? Jadi untuk jadi selain seru, mereka tuh juga dapat pemahaman yang lebih dalam. Jadi bermakna sekali dan realistis ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Baiklah, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.